wabarakatuh. Aki dan Ukti Mibaba yang solid dan melihat, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara bersyukur hari ini bisa berjumpa dengan Aki dan Ukti melalui suatu malam. Sebagai bentuk rasa syukur, mari kita awali kegiatan hari ini dengan berdoa. Aki dan Ukti, hari ini bertepatan dengan tanggal 27 bulan Rajab 1443 Hijriah. Ada sejarah dalam Islam pada zaman kelahiran Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau melakukan perjalanan satu malam untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 5 waktu. Artinya sudah sampai kepada yang kita kenal dengan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Bagaimana sejarah tentang Isra dan Mi'raj itu sendiri? Mari bersama kita simak tayangan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. Hampir 900 tahun yang lalu, peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah terjadi, tepatnya pada tanggal 27 Rajab 621 Masehi. Itu 3 tahun setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke kota Madinah. Dari peristiwa ini banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil hikmahnya, mulai dari bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai alasan mengapa kita diwajibkan untuk menunaikan sholat 5 waktu. Kisah ini sangat menarik dan selalu diceritakan kepada seluruh umat muslim di dunia. Dari kisah ini, agar selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta meneladani Rasulullah dan menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama, mari kita pelajari terlebih dahulu apa itu Isra Mi'raj dan mengapa Isra Mi'raj bisa terjadi. Berawal dari kesedihan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena pada dahulu kala dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditolak oleh penduduk Taif. Kemudian meninggalnya 2 tokoh besar Islam, yaitu paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Abu Thalib, dan 3 hari kemudian disusul oleh istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Sayyidah Siti Khadijah. Hal ini sekaligus membuat penduduk Muslim semakin sedih, serta kaum kafir Quraisy yang semakin memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kejadian ini,
Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril untuk mengajak Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melakukan Isra Mi'raj, di mana Isra adalah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan Mi'raj adalah perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi, malaikat Jibril bersama Buraq menjemput dan mengajak Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk melakukan Isra Mi'raj. Dalam perjalanan Isra dimulai dari Masjidil Haram dan berhenti pada 4 tempat untuk melakukan sholat sunnah 2 rakaat. 4 tempat tersebut yaitu 1. Kota Madinah. Dijelaskan bahwa kota Madinah adalah tempat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melakukan hijrah. Kedua adalah Tursina. Dijelaskan bahwa Tursina merupakan tempat saat Nabi Musa alaihi salam berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah Baitul Laham. Dijelaskan bahwa Baitul Laham merupakan tempat kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Dan yang keempat adalah Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melakukan sholat sunnah 2 rakaat bersama para nabi sejak zaman Nabi Adam hingga Nabi Isa yang turun langsung dari langit. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melanjutkan perjalanannya. Perjalanan ini disebut dengan Mi'raj, yaitu perjalanan dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha. Dalam perjalanan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertemu dengan para nabi di setiap tingkatan langitnya. Di langit pertama, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Langit kedua bertemu dengan Nabi Isa alaihi salam dan Nabi Yahya alaihi salam. Di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Di langit keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun alaihi salam. Di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Dan di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menuju ke Sidratul Muntaha dan menghadap langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah sholat, di mana perintah sholat adalah sebuah sarana untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, juga dengannya sebagai jembatan untuk sampai ke langit. Setelah selesai berdialog dengan Allah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melanjutkan perjalanannya untuk kembali ke kota Mekah. Tetapi di tengah perjalanannya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam dan ditanya tentang berapa banyak sholat yang harus dikerjakan. Dan Rasulullah pun menjawab 50 waktu. Kemudian Nabi Musa alaihissalam menyuruh kembali untuk meminta keringanan. Dan Rasulullah pun bertemu kembali dengan Allah Subhanahu wa taala untuk meminta keringanan. Setelah pembicaraan yang sangat panjang, akhirnya perintah sholat menjadi 5, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Setelah mendapatkan perintah sholat 5 waktu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kembali ke rumahnya. Kemudian datanglah Abu Jahal ke rumah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun menceritakan kembali perjalanannya itu kepadanya. Setelah diceritakan perjalanannya tersebut, Abu Jahal pun mengumpulkan seluruh penduduk kota Mekah.
Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menceritakan kembali perjalanan tersebut. Meskipun terdapat banyak penduduk kota Mekah yang tidak percaya, namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mampu meyakinkan penduduk pertama dan memberitahukan bahwa kewajiban seorang Muslim adalah sholat. Nah, itulah tadi sejarah tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 27 Rajab Nabi Muhammad Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tuhan tunjukkan tanda-tanda kebesarannya untuk tamsilan bagi umat Islam sedunia. 27 Rajab Nabi Muhammad Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tuhan tunjukkan tanda-tanda kebesarannya untuk tamsilan bagi umat Islam sedunia. Aki dan Ukti yang selalu semangat dan ceria, alhamdulillah, bersama-sama kita telah menyimak sejarah dari Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Semoga menambah ketaatan kita, khususnya semakin lebih disiplin dalam melaksanakan sholat 5 waktu. Terima kasih Aki dan Ukti. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.